Ini saya juga sudah terhubung dengan apa namanya ya, anggota DPRD. Kalau nggak salah beliau itu Komisi D ya. Betul nggak ya? Nanti kita tanyakan saja kepada Pak Hadi Santoso ini yang sudah bersiap bersama kita dalam acara kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan layanan umum ya. Karena memang ada beberapa di WhatsApp, di telepon kemarin itu yang kemudian mengeluhkan kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah, utamanya di wilayah Solo ke utara gitu ya. Ada di wilayah Boyolali sedikit itu kemarin juga ada Pak siapa Pak yang dari Kalose itu Pak Amos Kalioso, kemudian beberapa yang mengeluhkan jalan Solo Purwodadi. Kita akan sapa dulu ini Pak Hadi Santoso, anggota DPRD Jawa Tengah ini, Komisi D kalau nggak salah nih, Wakil Ketua Komisi D. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alhamdulillah. Saiful sehat. Alhamdulillah sehat. Sekian lama ketemu lagi nih. Alhamdulillah ketemu dalam suasana yang berbeda Yang di berbeda, tapi ruang dengar esensinya mendengar sama tapi. RDS. Oke, baik ini apa namanya beberapa waktu kita kalau jam 9 sampai 10 itu kan ada orang melaporkan tentang layanan umum di Jawa di Solo Raya gitu kan termasuk jalan yang berada di Kalioso ke barat itu kemarin ada yang melaporkan juga di RDS FM kemudian apalagi Solo Purwodadi yang kalau hujan kayak gini itu banyak apa namanya yang Ranjau-ranjau berlubang darat. ranjau-ranjau darat gitu ya hingga akhirnya kalau hujan itu mesti ada kemacetan. Kalau Pak Adi itu Komisi D ya, Ya, betul ya? Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi Komisi D Bidang Infrastruktur. Ya. bidang infrastruktur dan ini Mas Saiful. berarti ini termasuk dalam ini ya ayahnya Pak Adi nih terkait dengan pembangunan jalan ini. Gimana Betul. ini? Ada Betul. kebijakan-kebijakan seperti apa ini Pak Hadi di 2021 ini? Iya, Pak Saiful dan seluruh pendengar Radio Dakwah Syariah Solo. Yang pertama memang perlu kita sampaikan kondisi menurunnya kualitas jalan ini sama sedoyo sami karena posisinya ada dua hal. Yang pertama penyebabnya ada dua hal. Pokoknya ada dua hal. Yang pertama di tahun 2020 itu tidak ada perawatan yang sifatnya permanen. Tidak ada perawatan yang sifatnya berat di tahun 2020. Kenapa? Karena tahun 2020 kita bersama ketahui kita menghadapi pandemi yang sampai hari ini juga belum selesai. Ini Pak Saiful dengan saya ini kan Mas Saiful dengan saya ini sama-sama penyintas nih. Jadi 2020 kan tidak ada perawatan karena rata-rata di seluruh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan juga pemerintah desa, itu dananya 30% saja yang digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur, baik itu 30% perawatan. ya. 30% saja dari total anggaran, sehingga kondisinya tidak ada proses perawatan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memang di medio Januari sampai dengan pertengahan Februari hari ini, itu kondisi curah hujan sangat tinggi. Sehingga kemudian ketika yang belum ada peningkatan berupa peningkatan keras atau berupa blok, itu kondisinya pasti akan mengalami banyak sekali lubang dan juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Kenapa? Karena musuh aspal itu adalah air. Nah, kondisinya memang secara umum seperti itu. Cuman sebenarnya kalau misalkan ini masih komitmen pemerintah provinsi sebenarnya. Kalau ada kondisi jalan yang berlubang yang kira-kira membahayakan itu bisa dilaporkan ke pemerintah provinsi, baik itu melalui Twitter, melalui aplikasi, boleh di-download di Google Play Store, Bina Marga Jawa Tengah, atau juga bisa dilaporkan melalui WhatsApp ke nomor yang sudah disediakan di channel-channel Bina Marga yang ada itu. Minimal untuk penanganan tidak membahayakan itu diberi range waktu maksimal 5 hari. Jadi kalau ada yang sifatnya lubang nanti dilaporkan saja, minimal ditutup dengan
agregat-agregat kasar. Nah, Hmm. khusus untuk yang di Gemolong di Solo Purwodadi yang melewati Kali Jambe, melewati Gemolong, melewati Sumber Lawang, Hmm. itu memang ada kira-kira nanti kalau terakumulasi ada sekitar 1,5 kilometer yang akan dilakukan penanganan fisik Untuk tahun 2021. 2021 ini. Dan tanggal 22 Februari besok Hmm. sudah penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga. Artinya lelang sudah selesai, sekarang tinggal masa sanggah. Oke. Nah, kenapa perlu saya sampaikan? Dan itu tidak menerus, artinya karena kondisi jalan memang kondisinya banyak yang titik-titik yang rusak sehingga tidak menerus. Artinya tidak menerus itu tidak 1,5 km itu langsung, tapi diambil spot yang paling Parah. parah. Nah, karena ada proses penandatanganan dan kemudian ada proses penanganan peningkatan jalan, maka memang tidak diperbolehkan untuk melakukan penanganan sementara yang sifatnya besar. Yang sifatnya besar itu maksudnya begini. Biasanya kalau kondisinya cukup parah, patchingnya itu lebar. Jadi digelar material kasar, agregat kasar, terus kemudian ada aspal-aspal kecil yang sedikit gitu yang kemudian ditebar, kemudian digiles, sehingga kesannya itu ada perbaikan cukup besar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mubazir. Nanti juga Beberapa akan hari rusak lagi itu. ditumpuk begitu. Pertama itu, yang kedua nanti akan ditumpuk karena itu sudah masuk dalam skem penanganan permanen berupa peningkatan jalan yang nanti akan dilakukan. Kira-kira 1,5 meter itu sekitar 9 atau 10 miliar, sehingga karena nanti akan dibeton. Soalnya jalan di Solo sampai dengan Purwodadi, Sumber Purwodadi Lawang ini. itu tekanan terhadap jalannya karena proses muatan yang cukup besar di situ, itu kalau kemudian hanya dilakukan pengaspalan itu mubazir. Itu yang kondisi yang ada gitu, Mas Saiful. Jadi itu karena itu merupakan, kalau Solo Purwodadi itu jalur provinsi kan itu ya. Betul. Dan Nah, di situ termasuk termasuk skenario gotongan bahasa kita itu, karena bukan skenario bukan daerah inti tetapi daerah penyangga. Daerah penyangga kawasan strategis Solo Sangiran. Sehingga di situ juga diberi fasilitas kepada masyarakat berupa BRT itu. Jadi artinya adalah 1,5 kilometer itu adalah dari Solo sampai menuju ke Purwodadi atau Sumber Lawang nih 1,5 itu? Sampai Sumber Lawang. Sampai Sumber Lawang kan? Kalau kita membagi segmennya, membagi nama ruas jalannya, sebenarnya Solo Purwodadi itu ada Solo Geyer, ada Geyer Purwodadi. Jadi kalau sampai dengan Sumber Lawang. Cuman kalau kita lihat memang hari ini untuk Gemolong sampai dengan perbatasan Purwodadi itu rasa-rasanya sudah hampir semua di perkerasan kaku atau dicot. Okay. Nah, tinggal yang ke arah selatan, karena kemarin asumsinya selatan itu kita sudah ajukan untuk proses pembangunan full dari pintu tol dari Solo, dari Joglo sampai dengan utara itu untuk kemudian diberikan ke DAK. Nah, juga sebenarnya secara teori jalan setiap exit tol itu diharapkan bisa dialihkan menjadi jalan nasional, setidak-tidaknya jalan provinsi. Tetapi memang kita berharap ini dialihkan menjadi jalan nasional. Cuman sampai hari ini belum bisa terlaksana. Mas Saiful, karena 2020 harusnya bisa dapat DAK, cuman karena posisi COVID maka kemudian ditangguhkan untuk pembangunannya. Ya, karena memang yang terparah itu kalau saya melihatnya di wilayah, kalau jenengan tahun Jetak itu, yang Jetak itu masuk di Gondang Rejo,
Iya. masih di utaran Joglo, masih dekat dengan Joglo gitu kan. Di situ itu kemudian kalau Kali Jambe itu wilayah Kalioso menuju ke perempatan Kali Jambe. Kemudian yang parah lagi itu utara Puskesmas Kali Jambe. Itu luar biasa kalau utara Puskesmas Kali Jambe itu sampai kemudian lubangnya sedemikian rupa gitu kan. Mm. Dan saya nggak tahu nanti pilahannya 1,5 kilo itu nanti di mana saja itu belum ada ininya ya. 1,5 kilo yang di wilayah mana saja itu datanya belum ada ya dia. Harusnya sudah, karena sudah masuk ke BQ, sudah masuk ke hitung-hitungan lelang, Hmm, hmm. tetapi setiap ruas itu sebenarnya bisa dilakukan pergeseran ketika melihat kondisi di lapangan ada kondisi terparah. Yang penting ruasnya sama. Yang Oke, penting ruasnya sama. Kalau hitungan kontraktor itu kilometer kubikasi meternya itu sama sesuai gitu. gitu ya. Hmm, Jumlah hmm. betonnya itu sama. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan, kalau misalkan kemudian memang kondisinya seperti itu, kami kemarin sudah sampaikan, kami sudah teruskan ke Kepala Dinas Bina Marga Pak Hanung, yang kebetulan Pak Hanung ini juga dalamnya sumber lawang, jadi secara Oke. posisinya juga persis tahu, oh ternyata di situ ada lubangan-lubangan yang kemudian Hmm, harusnya bisa segera dilaksanakan. Tetapi untuk yang kira-kira kalau kemarin kami hitung itu 3 titik itu saja tidak full bisa tercover semuanya. hmm. Tetapi ya artinya kalau sekarang ditemukan lubangan-lubangan di non 3 titik itu, ya segera kita mention, segera kita laporkan agar kemudian bisa ditangani. Atau kalau kemudian nanti Mas Saiful dan para pendengar menginginkan itu, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, Oke. dan di situ Hmm, biasanya kalau karena itu masuk dalam SOP yang hmm. sudah mendapatkan penghargaan, katanya kalau lebih dari 5 hari. hari tidak ditangani boleh dilaporkan, Oh katanya gitu ya. dilaporkan ke Pak Gubernur gitu. Jadi kita juga sekaligus menguji kecepatan Balai Bina Marga. Kalau di situ, kalau di daerah itu masuknya Balai Bina Marga Purwodadi soalnya, bukan Hmm, Balai hmm. Bina Marga Solo. Baik. Kalau itu ada masukan lagi, ada apa namanya? Yang kemarin laporan juga untuk wilayah Kalioso yang ke arah barat. Ke arah barat itu berarti kemana ya itu ya? Barat itu ke Nogosari, Ke bisa ya? Nogosari, Nah, anu itu ya, di Boyolali ya. depan yang menyampaikan Pak Mus atau Pak di Kalioso kemarin itu di Pasar Sapi katanya juga berlobang luar biasa itu. Itu kalau itu jalurnya bukan jalur provinsi ya, Kali ya? Itu jalur Kabupaten ya? kabupaten. Jalur kabupaten. Sudah kami cek, Mas Saiful, bahwa di daerah itu merupakan jalur pemerintah kabupaten Mm-mm. Boyolali. Cuman ya seharusnya secara prinsip kalau kemudian membahayakan, Mm. itu minimal ada dua. Jadi kalau tidak melakukan itu, masyarakat bisa melakukan class action, melakukan tuntutan itu. Minimal pertama, minimal ada rambu-rambu. Minimal ada rambu-rambu yang kemudian menjelaskan bahwa di situ kondisi jalannya berbahaya, tolong hati-hati, pelan-pelan, dan lain sebagainya. Yang Mm. kedua, minimal ada segera ada proses penanganan sehingga tidak membahayakan. Jadi bukan kenyamanan ya. Kalau kami punya istilah di Jawa Tengah itu sebenarnya ingin menaikkan dari jalan baik menuju jalan cantik. Nah, Oke. kalau dalam posisi sekarang ini pasca pasca 2020, karena setahun rata-rata anggaran yang ada di Dinas Bina Marga itu kan sekitar 1,4 triliun. Mm, Nah, tahun mm, kemarin itu hanya bisa implementatif sekitar 270 miliar mm. untuk kemudian penanganan fisiknya. Nah, ini kan kondisinya memang jomplang jauh gitu, Ya, memang jomplang jauh dengan 1.673 kilometer jalan yang yang dikelola harus oleh dikelola. pemerintah provinsi. Mm. Nah, ini kan memang perlu ekstra, tapi minimal tidak berbahaya itu tidak berlubang, tidak ada genangan air, sehingga kemudian kalau masyarakat menggunakan kendaraan roda dua itu tidak tertipu gitu, seolah-olah ini
keras tapi ternyata itu lubang kalau ada airnya kan. Oke. Bahaya ini. Rawan kecelakaan juga di situ. Apalagi Iya betul. volume kendaraan dari arah Solo menuju ke Purwodadi dan sebaliknya itu luar biasa volume kendaraannya. Sementara luas jalan kan segitu-segitu aja, tapi volume kendaraan Betul. luar biasa itu. Makanya ke depan, Jadi hmm, di situ sebenarnya pada tahun 2017 hmm, sudah kita putuskan untuk ada jembatan timbang. Nah, tetapi karena pada saat itu juga kewenangan jembatan timbang diambil alih kepada pemerintah pusat. Satu-satunya cara hmm, untuk mengurangi apa ya besaran volume kendaraan di situ itu sebenarnya dengan jembatan timbang karena itu merupakan jalur hmm, satu-satunya jalur dari Klaten hmm, menuju ke Purwodadi, menuju ke berarti Purwodadi nanti sampai dengan Gubuk, terus nanti kemudian ke utara, ke timur sampai dengan Blora yang tidak ada jembatan timbangnya. Artinya apa? Kalau kayu, terus pasir, terus material-material berat itu agar tidak bayar retribusi jembatan timbang ya salah satunya lewatnya situ gitu. oke, oke, oke. Ini eh ini ada lagi nih di WhatsApp ini malah justru sampai ke jalur kalau underpass Makam Haji jalan selalu rusak. Itu maksudnya ke mana ya ini ya ininya? Solo ya kalau ini. Kalau Oh, Kalau Sukoharjo ya itu ya? kalau underpass Makam Haji Sukoharjo ini ya? awalnya merupakan jalur kita, tapi Provinsi. kemudian tahun 2000 Hmm. sudah diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Oh gitu. Soalnya di situ jalur-jalur padat, ketika jalur padat itu pemerintah kabupaten Hmm. itu kan berharap bisa dapat pemasukan dengan iklan yang ada di kiri kanan jalan itu loh, Mas Saiful. Oh Sehingga gitu ya. rata-rata kalau jalur padat begitu nanti kemudian diambil alih oleh kabupaten. Memang Hmm. underpass Makam Haji itu kan waktu pembangunannya sudah rame gitu karena kenapa underpass setelah prosesnya itu karena genangan itu jalur saya kalau pulang itu Mas Saiful tuh kalau ke Wonogiri itu jalur saya itu biasanya di situ kan airnya menggenang terus itu jadi rusak akhirnya. Hmm, hmm, hmm. Oke, gitu ya Pak. Yang punya nomor 4587. Jadi itu sudah diambil alih ke Sukoharjo berarti yang di Makam Nggih. Haji. Ini ada salam dari siapa ini ya? Mas Roni. Mas Roni siapa ya? Mas Roni Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kabupaten Kidul Semarang. katanya. Salam Ya. untuk Pak Hadi katanya. Oke. Mhm. Baik, jadi seperti itu pendengar. Waktu kita sangat terbatas. Masih ada 1 menit lagi. Barangkali yang disampaikan ini Pak Hadi terakhir terkait dengan kondisi jalan-jalan yang ada di Jawa Tengah, utamanya di Solo Raya ini. Silakan. Di Solo Raya jadi nanti tahun ini menyelesaikan jembatan Ganevo Tangen, kemudian nanti ruas menuju kawasan wisata dari Sambirejo sampai dengan Kerjo, terus kemudian nanti yaitu tadi ada di titik di Kali Jambe, Surakarta Geyer, terus kemudian nanti Ngadirojo, Giriwoyo itu merupakan titik-titik yang nanti pada saat bulan Februari sampai dengan bulan April Hmm. menjelang Idul Fitri sampai dengan bulan Mei, April Mei berarti itu nanti akan ada pembangunan. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar, artinya akan terjadi kemacetan, ada penutupan jalan atau pengurangan lebar ruas jalan. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Baik. Aten, Terima Ibu. kasih Pak Hadi, pagi ini waktunya meluangkan untuk kita informasi terkait dengan layanan publik di wilayah Solo Raya, dan tadi pagi kita juga sudah wawancara dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid loh. Jadi pagi ini wah dari PKS semua nih. Iya. Oke. Terima kasih Pokoknya Pak yang Hadi. penting barokah buat masyarakat. Lain lain kesempatan bisa berjumpa kembali ya. Assalamualaikum. Oke, Selamat siap. beraktivitas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi ya dengan Pak Hadi Santoso, beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, dan terkait dengan layanan publik yang kemarin sempat banyak dikeluhkan oleh warga, pelayanan jalan, dan ada 1,5 kilometer antara Solo Purwodadi, Solo Sumber Lawang, kalau ini cuma Sumber Lawang aja 1,5 kilometer yang kemudian nanti akan diperbaiki jalan-jalan itu.